Ini kan muka perempuan yang kita tabrak waktu itu. Berarti perempuan yang kita tabrak itu bukan ibunya. Bayi siapa itu? Dia! Sarah, kalau kamu cinta sama aku dan mau jujur sama aku minta kamu untuk temuin aku di rumah Bagas sore ini. Alvaro, ngapain bocah tengik itu kesini? Kinan, kamu tuh gimana sih? Mama bilangnya jangan telat. Gak enak sama mereka. Iya, Ma. Maaf. Semuanya, perkenalkan ini anak saya Kinan. Dia yang akan mewakili perusahaan saya nanti. Kinan. Oh, iya. Halo semuanya. Saya Kinan. Halo. Wah, apaan sih? Handphone kamu mama pegang, mama tahan. Karena ini butuh fokus, butuh konsentrasi. Aku nggak mau perempuan itu mengganggu proyek penting ini. Iya sayang, sebentar ya nak ya, sebentar ya. Ya Allah, aku harus telepon Kinan. Iya sayang, sebentar ya nak ya. Iya sayang, oh, Kinan angkat dong. Begini ya Sarah ya, nanti sebelum acara pertunangan itu dimulai, Mbak Sarah nggak boleh keluar dulu. Jadi tetap aja di dalam kamar sampai keluarga Mas Bima meminta izin untuk melamar. Saya suka sekali dengan ide Mbak. Ya udah kalau gitu saya setuju dengan idenya. Sarah, kamu sukanya warna apa? Tante lagi nanya warna baju seragam keluarga ya. Gimana kalau warna bajunya itu biru? Sesuai dengan warna kesukaan Bima. Setuju. Kamu setuju sekali. Ya udah Tante, gimana kalau Bima sama Sarah pergi untuk beli perlengkapan, kami mau pilih-pilih cincin pertunangan ya. Terus ngapain pakai IO sih, kalau harus diurus sendiri? Kalau cincin pertunangan itu kan personal. Ya kalau yang lain bisa diurus sama I.O. Tapi hari ini aku itu mau. Sarah nggak ada acara. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Aku angkat telepon dulu. Sarah nggak bisa ditelepon juga, gimana ya? Siapa lagi dong yang nolongin aku? Pa, itu kan telepon dari Safira. Sebaiknya kamu harus pergi. Masih banyak yang harus dipersiapkan, ya. Ya udah Om, Tante. Kalau gitu Bima sama Sarah biar pergi sekarang. Ayo Sarah.
Sarah mau ganti baju dulu. Bagas. Coba aku suruh Bagas suruh beliin obat, siapa tahu dia bisa. Kita berjanji untuk tidak membocorkan rahasia ini sampai mati. Kita berjanji untuk menyimpan rahasia ini sampai mati. Kita berjanji untuk tetap menyimpan rahasia ini selamanya. Kita berjanji untuk tetap menyimpan rahasia ini selamanya. Nggak mungkin, udah mati. Udah mati. Nggak mungkin, dia udah mati, nggak mungkin bisa kesini. Gimana caranya dia kesini, dia udah mati. Aduh, Bagasnya diangkat juga lagi. Ya Allah. Iya sayang. Iya sayang. Abang! Abang, gua minta maaf, gua akuin itu salah gua. Maafin gua gak sengaja, gua gak tahu ada orang. Maafin gua, maafin. Dia cuma halusinasi gua doang, gua yakin kita halusinasi gua doang. Gua butuh barang itu. Mau nggak mau aku harus telepon ke kantornya Kinan. Aku harus bicara sama sekretaris ibunya. Jadi menurut saya sebaiknya kita mulai dari bawah. Gimana? Oke, Bu, ini filenya ya. Oh iya, oke. Mas Kenan mau sesuatu? Mungkin mau saya bikinkan kopi? Ya, kopi nice. Baik, saya bikinkan dulu ya, Mas. Permisi, Bu. Ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 5 ya. Bisa? Bisa. Ya. Ma. Aduh, Kinan gak kuat pengen ke toilet. Kinan izin dulu bentar ya. Semuanya saya permisi ke toilet dulu sebentar ya. Iya. Murni. Ya, Mas. Ada apa? Kok Safira ngobrolin kamu? Mbak Safira bilang katanya handphone Mas Kenan nggak aktif. Dari suaranya sih Mbak Safira panik banget, Mas. Terus saya sambungin dulu ya. Ini, Mas. Kinan tolongin aku. Kinan, bayi ini nangis terus, badannya panas banget. Kita harus bawa bayi ini ke rumah sakit. Apa? Iya, cepetan, aku khawatir banget takut bayi ini kenapa-kenapa. Oke. Murni, makasih ya. Tolong jangan bilang mama kalau aku pergi duluan, ya? Tapi, Mas. Aduh, gimana nih ya? Ya Allah. Ya ampun, Fir. Badannya panas banget. Fir, coba kamu kasih susu deh. Siapa tahu dia nangisnya berhenti. Dari tadi udah aku coba kasih susu tapi dia nggak mau, Nan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kayaknya kita nggak akan bisa deh ngerawat bayi ini. Belum lagi kalau misalnya kamu udah masuk kerja. Siapa yang ngerawat bayi ini, Fir? Kinan, kita bahas ini nanti. Fir, aku udah temuin panti asuhan di luar kota yang mau terima dia. Dia adalah salah satu kenalanku.
dia menjamin akan terima bayi itu tanpa perlu latar belakangnya. Kinan, please, kita bahas ini nanti. Oke. Murni, Iya, Bu. cepet cari Kinan. Suruh dia balik ke ruang meeting sekarang. Kok diam aja? Cepetan cari Kinan. Tadi Pak Kenan keluar, Bu. Apa? Keluar? Kamu tahu nggak dia pergi kemana? Tadi ke itu, Bu. Kemana? Jawab. Ke rumah sakit, Bu. Katanya emergency. Emergency? Siapa emergency? Jangan-jangan Safira ya? Bener-bener perempuan nggak tahu diri. Masih punya nyali buat deketin anak saya. Cepet kamu telepon Safira. Bentar, Bu. Gak terhubung, Bu. Kamu kan dekat sama Safira, ya kan? Karena kamu itu tetangganya kan? Berarti kamu punya nomor telepon bapaknya Safira, ya kan? Telepon sekarang, cepetan. Cepetan, mau saya pecat. Jangan, Bu. Iya, ini saya telepon. Ini, Bu, udah terhubung. Siapa namanya? Pak Salman. Halo, Pak Salman. Ya, halo. Maaf, Bu. Saya bicara dengan siapa? Saya Mala, ibunya Kinan. Saya mau tanya, anak saya ada di tempat Bapak apa enggak? Kenan tidak ada di sini, Bu. Memangnya ada apa, Bu? Anak saya pergi dari ruang meeting karena anak Bapak telepon dia. Bu, bukannya mereka sedang berlibur di puncak, Bu? Loh, Bapak nggak tahu apa? Kalau mereka sekarang ada di Jakarta. Anak saya ngantar Safira ke rumah sakit dan sekarang ada di emergency. Safira ada di emergency? Siapa yang sakit, Bu? Bapak ini pura-pura nggak tahu apa emang nggak tahu beneran sih? Demi Allah, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Shit! Ada apa ini ya? Apa benar mereka sudah pulang dari puncak tadi pagi? Kenapa Safira mesti harus berbohong? Padahal Safira tidak pernah berbohong sekalipun. Ayo Fir, kita harus segera membawa bayi ini ke panti asuhan. Ayo. Kinan, nanti dulu ya. Tunggu bayi ini pulih dulu. Fir, kamu tunggu apa lagi sih, Fir? Panti asuhan juga pasti bisa ngerawat bayi ini. Kita tinggal kasih aja obatnya ke mereka, selesai. Kamu baru 1 hari aja ngerawat bayi ini, kamu udah kewalahan. Terus coba kamu pikirin, kamu mau berapa lama tinggal di rumah itu? Kamu pikir papa kamu gak bakal curiga apa? Dia mengingatkan aku waktu aku kecil, Nan. Fir, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kita juga harus realistis. Safira? Wah. Papa kok di sini? Tadi ada yang telepon Papa. Bilangnya kamu ada di rumah sakit. Makanya Papa langsung ke rumah sakit. Rumah sakit ini kan rumah sakit langganan keluarga kita. Bayi siapa itu? Safira, jawab apa? Aku cuman gak mau Papa salah paham sama aku, Pak. Ini bayi teman kami, Pak. Teman kami lagi ada masalah keluarga, jadi
Jadi kami memutuskan untuk merawat bayi ini, Pak. Lagian juga bayi ini demam, jadi kita bawa ke rumah sakit. Bener kan, Nan? Iya Om. Ini nggak ada apa-apa kok. Ini cuma sementara aja. Safira, kenapa kamu nggak bilang sama papa? Dan kenapa kamu mesti berbohong? Katanya kamu masih ada di puncak. Maaf ya, Pak. Baik, bawa anak ini ke rumah. Kita urus sama-sama. Fir. Pak, beneran, Pak? Fir, kamu yakin mau bawa bayi ini ke rumah kamu? Kamu kan tadi dengar sendiri Papa ngomong apa. Kenapa, Kenan? Kenapa? Kenan, sebaiknya kamu cepat pulang ke kantor. Karena tadi ibumu nelpon Om mencari-cari kamu. Pak, kita pulang di taksi aja ya, biar Kinan bisa langsung ke kantor. Sayang. Gimana sayang? Kira-kira masih ada yang ketinggalan gak ya? Udah dibeli semua kan? Kalau memang masih ada yang ketinggalan, biar kita pergi lagi beli lagi. Udah kok, kayaknya udah semua. Ya udah. Oh iya Pak Rahmat, tolong anterin Saraya pulang ke rumahnya. Setelah itu Bapak balik lagi ke sini. Baik Mas. Kamu hati-hati ya. Pak, tolong antar saya ke rumah teman saya aja ya. Saya ada keperluan. Baik Non.